Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi hudahu amma ba'du. Melanjutkan pelajaran sebelumnya dalam kitab Safinatul Najah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair alaihi ridwanullah wa rahimahullah rahmatal abrar. ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل الماء قليل وكثير. Volume air itu ada dua, ada yang sedikit dan ada yang banyak. Fal qalilu, adapun yang sedikit, madunal kullatain, yang kurang dari dua kullah. Wal kathiru kullatani fa aktsar, dua kullah dan lebih. Berapa ukuran dua kullah itu? Disebutkan dalam banyak kitab bahwa itu berjumlah 500 ritel Baghdad kurang lebih. Atau jika diwadahi di wadah yang persegi 4 dan airnya penuh, maka wadah tersebut harus 1 hasta seperempat. Andai kata 1 hasta itu 60 cm, maka 1 hasta seperempat sama dengan 75 cm. 75 cm ini baik panjangnya, lebarnya, dan dalamnya. Maka bila wadah tersebut dipenuhi dengan air, maka air tersebut mencapai 2 kullah. Andai kata tempat itu bundar seperti toren, seperti sumur, ya, maka lebarnya itu atau diameternya itu 1 hasta, ya, 1 hasta. Dan dalamnya itu 1 hasta setengah, 2 hasta setengah, 2 hasta setengah dalamnya, dan lebarnya 1 hasta. Air yang sedikit dan air yang banyak memiliki arti, memiliki hukum, ya. Air yang sedikit itu yatanajjas biwudu'in najasati fihi, langsung menjadi najis bila kemasukan najis. Ya, bila dia kemasukan najis air yang sedikit tadi, maka otomatis air tersebut menjadi najis, dan ini sama hukumnya dengan ma'iat walaupun banyak. Ma'iat itu cairan seperti minyak dan yang lain-lainnya. Bila kemasukan najis, maka otomatis menjadi najis. Maka harus diperhatikan, ya, minyak goreng kita, ya, ataupun yang lain-lainnya dari cairan-cairan tertentu harus diwaspadai. Namun ada beberapa najis yang dimaafkan pada air yang sedikit ataupun pada ma'iat, pada cairan. Yang pertama adalah binatang yang tidak memiliki darah mengalir saat disembelih. Ulama mengatakan seperti cicak. Cicak itu masih aman, ya, cicak itu masih aman. Paling besar adalah cicak. Apabila cicak masuk ke dalam air yang kurang dari 2 kullah ataupun ma'iat cairan, maka tidak membuat cairan tersebut dan air yang sedikit tersebut menjadi najis. Ya, jadi masih boleh digunakan dan airnya masih suci. Yang kedua, najis yang dimaafkan pada air adalah yang tidak terlihat oleh mata. Ya, kita ketahui bagaimana tidak terlihat dengan mata najis tersebut, ya, dengan mata yang normal pastinya. Kita ketahui bahwa lalat berada di tempat-tempat kotor, pasti kakinya kotor, ya. Mereka juga kalau habis buang air tidak cebok dan yang lain-lainnya, masih ada sisa-sisa najis namun tidak terlihat oleh mata.
Kemudian lalat tersebut masuk kepada cairan atau kepada air yang sedikit, maka tidak membuat air tersebut menjadi najis. Baik. Mutlak kalau kemasukan najis yang tidak dimaafkan pada air yang sedikit, langsung otomatis menjadi najis wa in lam yataghayyar, walaupun tidak berubah. Walaupun tidak berubah. Andai kata yang masuk itu bukan najis, ya, bukan sesuatu yang najis, tapi berasal dari luar air, aslinya terpisah dari air, seperti kopi, teh, kaporit, dan yang lain-lain. Andai kata masuk ke dalam air, maka air tersebut tidak otomatis menjadi mukhalid, tidak otomatis menjadi thahir, ya. Air thahir itu air yang tidak boleh digunakan untuk bersuci, namun boleh dikonsumsi. Adapun yang untuk bersuci adalah air tahur. Ya, maka air yang kemasukan dengan sesuatu yang aslinya dari luar air, apabila merubah air, warnanya, atau rasanya, atau baunya, salah satu di antara tiga ini, maka air tersebut baru tidak boleh digunakan. Tapi selagi tidak merubah air, maka boleh digunakan. Sedangkan air yang banyak itu la yatanajjas illa idza taghayyara ta'muhu. Tidak serta-merta menjadi najis dengan kemasukan najis, enggak, walaupun najisnya banyak. Kecuali jika najis tadi ini merubah air, baik rasanya, au launuhu atau warnanya, au rihuhu atau aromanya. Andai kata najis tadi merubah air yang banyak pada salah satu di antara rasa, warna, dan bau, maka air tersebut dihukumi mutanajjis. Dan apabila kemasukan sesuatu yang di luar dasar air, ya, di luar air, aslinya terpisah dari air, maka air tersebut tidak berubah dari tahur kepada yang lain, kecuali jika merubah warna, rasa, dan baunya atau bau, ya. Qala la yatanajjal in taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Demikian mas'alatul ma'. Jadi ringkasnya bahwa air yang sedikit jika kemasukan najis otomatis menjadi najis, kecuali najis yang dimaafkan pada air. Kedua, jika kemasukan sesuatu yang aslinya terpisah dari air, maka jika merubah warna, bau, atau rasanya, maka air tersebut tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci. Adapun air yang banyak tidak langsung menjadi najis dengan kemasukan najis, kecuali jika berubah bau, rasa, atau warnanya. Begitu juga bila kemasukan sesuatu yang aslinya terpisah dari air, maka harus berubah bau, warna, atau rasanya, baru air tersebut tidak boleh digunakan untuk bersuci. Dan apabila air yang sedikit ataupun air yang banyak berubah dengan sesuatu yang aslinya pada air, yang aslinya ada pada air, ya, seperti tanah ataupun lumut, maka air tersebut boleh digunakan untuk bersuci walaupun berubah baunya, warnanya, atau rasanya. Demikian pembahasan singkat masalah air. Adapun untuk penjelasan dengan gambar telah ada di video sebelumnya. Jazakumullahu khairan jazaa, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.